Disun, diskusi santun. Takkan habis sejuta lagi untuk menceritakan janjimu dan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena aku menghabiskan sisa cinta hanya untukmu. Halo teman semua, kembali lagi di vlognya Chandra Ale. Kalau tadi sudah kita membahas masalah studio dan bagaimana Bapak ini mengumpulkan barang-barang mewahnya ini. Nah, kali ini kita lanjutkan. Kita akan membahas kegiatan Bapak ini sehari-hari ngapain sih, Pak? Nah, silakan Pak. Penasaran nih, Pak? Waduh, ini riwayat hidup berarti Yes. ya? Kayak ngelamar kerjaan berarti ya. Jadi saya sehari-hari pegawai negeri sipil. Ya, Negara. ya negeri sipil. Jadi saya selesai dari kuliah itu S2 ya? S1-nya ya. Oh, sudah. S1-nya tahun 93 di Unsri Sipil, bekerja di konsultan. Tahun 98 saya diterima di Kementerian PU. Ya, Kementerian PU. Langsung saya ditugaskan di Bengkulu. Bengkulu. Ya, di Kanwil PU Bengkulu. Kemudian 2 tahun di Bengkulu, saya dipindahkan ke Jambi atas permintaan sendiri ya. Bukan dipindahkan, saya minta pindah. Ya, mudik ke Jambi. Saya bertugas di Dinas PU Provinsi. Ya, ditugaskan karena kalau statusnya pusat kementerian, tapi ditugaskan di Dinas PU Provinsi dari tahun 2000. 2002 dapat beasiswa untuk meneruskan S2. Alhamdulillah tes di Magister Teknik Sipil di ITB lulus, dapat beasiswa dari World Bank ya, Bank Dunia. 2002 tahun 2005 pertengahan selesai. Jadi 2 tahun lebih. Memang kita disyaratkan jangan lebih 3 tahun, lebih 3 tahun nggak dibayar lagi. Nah, jadi 2 tahun lebih selesai, namanya sudah selesai, kembali ke Jambi. Ya, kembali ke Jambi, berdinas lagi di PU Provinsi. Ya, terus tahun 2009 ya, di provinsi ini mungkin saya cerita sedikit ya. Ada beberapa yang saya tangani waktu itu, yang paling krusial mungkin sekarang masih ada, jembatan Batanghari 2 ya. Saya di situ sebagai pimpinan proyek 3 tahun. Di zamannya Pak Almarhum Zulkifli ya? Ya, masih zaman Gubernur Pak Zulkifli Nurdin ya. Sampai selesai jembatan Pentrafik tahun 2009. Kemudian sama kepala dinasnya, karena tugas sudah selesai, nyelesain yang berat. Ini ada yang berat lagi, jalan lingkar selatan hancur karena batu bara kan, jalan putus. Udah, saya kembali ke APBN, kembali ke kementerian karena itu statusnya nasional. Saya tuntaskan lagi di situ sebagai pimpinan juga ya. Kalau itu APBN namanya PPK. Selesai dalam 2 tahun, 2012 jalan lingkar mulus ya. Jalan di Simpang Rimbo sudah dilebarkan di depan terminal. Jadi itu saya di Jambi sampai tahun 2014. Cuma karena namanya statusnya kementerian pusat, dipindahkan. Ya, sudah terlalu lama di Jambi, dipindahkan ke kampungnya Bang Ale, Medan. Oras lah. Oras maju jual ya. Jadi pindah ke Medan, kantornya di Medan, tapi lokasi kerjanya jauh di Sidempuan. Ya, 11 jam dari Medan. Nah, Sidempuan sampai Batas Sumbar, ngurusin jalan itu harus tetap bagus, lalu lintasnya lancar. 2 tahun di sana. Kemudian dipindahkan lagi, promosikan lagi ke Padang. Ya, di Padang 1 tahun, pindah lagi ke Bengkulu selama 2 tahun. Nah, saat ini status saya di Bengkulu, tapi dalam proses mutasi, masih nunggu, mungkin ada corona agak terhambat ya. Mudah-mudahan bisa kembali ke Jambi, jadi bisa sering-sering ketemu sama teman-teman. Ya, cuma namanya pegawai negeri sipil siap ditempatkan di mana saja. Oh, maaf Pak, sedikit agak lancang sedikit nih. Ada keinginan nggak setelah nanti mengabdi lagi nih kira-kira? Posisi seperti apa ya? Iya, jadi sebenarnya
kesibukan saya itu yang utama memang PNS ya, tapi memang saya dari kecil ya berkecimpung di usaha orang tua. Tidak terlepas dari saya SMA, SMP. Nah, hanya agak vakum waktu saya kuliah di Palembang. Setelah selesai saya kembali ke Jambi, tetap berkecimpung di usaha. Jadi ada usaha keluarga ternak ayam. Ya, ternak ayam dari tahun 70 sampai sekarang, alhamdulillah ya, sampai sekarang. Pertama di mana Pak itu? Di Jambi semua. Di Jambi semua. Cuma pindah tempat sudah berapa kali. Dulu namanya di daerah Tambak Sari, Kebun Andil ya. Ada lahan di situ sekitar total 3 hektar. 3 hektar. Ya. Masih ada kayaknya Pak ya? Ada yang di pagar itu ya. Oh, itu pagar ada atas. bekas lahannya ya di arah Kebun Andil. Iya. Itu masih, tapi sudah kita lepas ya. Ada investasi di yang lain itu dilepas. Pindah ke daerah Tehok juga pernah. Masih Tehok lagi? Iya, Tehok juga pernah. Cuma tetap tidak apa namanya untuk lingkungan ya. Terlalu ramai, akhirnya pindah Talang Bakung. Talang Bakung. Ya, Talang Bakung di situ Cukup lama ya Pak? cukup lama, 15 tahunan. Wah, 15 tahun. Nah, ada 6 hektar. Cuma dulu kita masuk nggak ada orang, sepi kebun karet ya. Ternyata sekarang Berkembang. kirinya ada Oh. mall. Yes. Kirinya ada tahu ya. Nah, belakangnya udah perumahan, sampingnya udah kantor pemerintah, depannya udah ruko. Jadi bagi lingkungan kita juga mungkin nggak mau berdekatan sama peternakan, alasannya segala macam. Ternaknya juga nggak senang tempat ramai. Oh. Ayam ini pengennya Tenang tempat ya? tenang, udara bersih supaya dia bisa produktif. Jadi kita pindah lagi. Daerah Sungai Gelang. Kita ngalah. Ini terakhir ya, itu baru. Ya nggak tahu juga, nanti kan bisa lah jadi nih satu daerah ramai lagi, Iya. pindah lagi. Ya intinya sekarang posisi di Talang Bakung. Di Sungai Gelang. Nah, yang itu saat ini Pak, ada berapa? Sebenarnya berapa vote ya Pak? Ya kita memang dari dulu berfluktuasi ya. Apa populasinya kadang kalau lagi maksimal sampai 100.000 ekor. Wow. Cuma kalau lagi ekonomi kayak sekarang lagi agak drop, kita juga drop. Jauh turun. Ayam kita sekarang di posisi paling sekitar 60 ribuan. Ya, Untuk ekornya. ekornya ya. Kalau untuk butir telurnya biasanya Biasanya produktif sekitar 40 sehari. 40.000. Ya. Wow, 40.000 sehari. Ya. Kira-kira untuk anak-anak muda gitu Pak, bisa nggak ngikutin apa ya, bisa dibilang kayak Bapak ini apa aja dikerjain jadi gitu. Ini baru satu contoh loh ya. Iya ya, semuanya itu butuh tekad ya. Tekad. Ada yang apa? Ada yang kayak takut gagal Pak. Iya. Buang modal terus nggak jadi. Iya, tapi namanya usaha itu. Usaha Jatuh itu bangun pasti. Iya, gagal itu keberhasilan yang tertunda. Nah, ini pentingnya. Ya, jadi kalau orang usaha, kita kadang terpancing pengen usaha yang mudah, Mudah dan sukses cepat gitu. yang cepat. Jadi usaha yang mudah, Instan. banyak hasilnya cepat. Itu akhirnya peminat juga banyak, Iya. ya. Akhirnya persaingan tinggi. Persaingan tinggi itu ya gampang sekali untuk ini ya. Karena pasarnya terbatas, tapi pelakunya banyak. Artinya rebutan. Jadi memang kalau cari usaha itu yang sulit. Ya. Dan dari ternak telur ayam petelur ini mengembangkan, saya lihat banyak pohon-pohon. Bentar-bentar panen duku, rambutan. Nah, yang ini lagi yang bobo tapi duitnya kenceng karet. Nah, kok kepikiran Pak ada lahan agak kosong dikit ditanam gitu. Iya. Jadi itulah namanya keinginan dari ternak. Kemudian kita kan sering keliling lihat kebun, seneng juga kalau kebun karet. Wah, kalau ada lahan pengen akhirnya kadang ada rezeki kita beli lahan, tanam sendiri. Ada lahan karet saya tanam tahun 2012. Ya, nggak banyak, sedikit lah. Bukan kayak orang-orang yang sekian hektar enggak, tapi ada. Adanya berapa? Ada ya buat ini. Kata orang ya persiapan pensiun. Ya, Persiapan pensiun ada. Jadi dari tanam awal ya Pak? Bukan Dari jadi ya? Enggak. Wow. Saya dari beli bibit. Nah, Kalau dari di sini sini. kan pusat bibit di Sembawa ya. Saya order ke Jambi, tanam sendiri. Apakah itu jadi semua? Apa ada yang gagal dari semua? Iya, selama proses pasti ada yang mati. Oh, Ya, itu iya. disitulah namanya proses. Tidak semuanya tumbuh bagus. Nah. Ada yang kerdil diganti, yang mati diganti. Ya sekarang ya udah rata, bagus semua. Wah, keren banget nih teman-teman. Benar-benar menginspiratif. Maksudnya nggak ada yang nggak mungkin kalau melihat
Bapak ini nggak bisa lihat peluang sedikit. Nah, ini bagus nih. Ada lihat gitu. Ini saya lihat di jari ada yang mengkil-mengkil apa enggak? Bisa ngikutin juga teman-teman. Hobi ini Itu yang ada menghasilkan gitu. Saya juga bingung, hobi ini begitu saya urutkan kok semuanya B semua. B. Iya, B semua. Jadi hobi bass ya, Yes. band ya, band. Terus bass, udah dua ya. Iya. Terus saya hobi bonsai. Bonsai. Ya, bonsai tanaman itu ya. Saya bonsai awalnya beli, tapi lama-lama membuat sendiri. Ya sudah dapat teknisnya, ilmunya, ada kepuasan bikin sendiri. Bonsai. Satu lagi batu, Betul. batu cincin. Saya hobi batu cincin itu sebelum booming. Dulu ya. Wah, jauh sebelum itu. Saya tahun 91 udah dagang Apa ya Pak batu. Macan atau? Nah, ini Bacan, ini Solar Aceh. Ini saya pakai yang lokal-lokal nih. Makasih. Bacan. Ini koreksi Pak kalau saya salah nih Pak. Saya dengar nih Pak, Bapak beli bongkahan, akhirnya Bapak jadikan batu, Bapak ikut kontes, dan harganya bisa sampai dibeli tawar orang jual satu, sampai 9 digit, benar nggak tuh Pak? Oh, enggak 9 digit. 9 digit, saya dengar loh Pak. Enggak. Jadi cerita waktu booming batu itu memang luar biasa ya. Yes. Belum mungkin nggak akan terjadi lagi booming batu seperti yang kemarin. Itu sekali seumur hidup kita ya. Nggak akan terjadi lagi. Itu waktu itu musim kontes ya. Ya, kontes. Saya sendiri sebenarnya dengan batu-batu lokal ini awalnya kurang paham. Tapi dulu saya kan jual beli juga ya Ya. batu-batu yang dari Sri Lanka ya, batu-batu luar yang batu permata. Jadi saya paham ya kalau masalah batu permata, lihatnya aja saya udah tahu nih jenis batunya apa, asal negaranya, Wow. sampai beratnya saya tahu. Ya dengan melihat saja saya bisa perkirakan estimasi. Saya juga bisa tahu barang ini di apa namanya di treatment apa enggak ya, karena barang natural sama treatment beda kan itu. Tapi karena waktu musim booming batu lokal itu, batu impor ini yang permatanya nggak laku. Mana aku? Mereka main batu lokal malah ya, pemain-pemain permata batu lokal. Saya mau nggak mau beralih juga. Jadi memang dulu sambil jual-jualan, Ya. beli jual ya. Banyak pengalaman kali itu. Saya beli dengan orang, saya kejar sampai ke Batam, saya sertifikatkan, saya ikat yang baru tuh saya jual. Ya lumayan lah. Wow. Karena di sini kadang-kadang yang menjual taunya harga waktu beli. Terus dia juga nggak ngerti barang, mungkin warisan. Ya. Akhirnya jualnya ya harga berapa sih yang kita beli. Kita yang tahu pasar kan bisa cari pasar yang pas dengan harga yang up to date. Yes. Sehingga bisa dapat lebih. Jadi waktu batu lokal ada yang namanya bacan. Saya bilang dulu saya ditawarin bacan di Jakarta, Pak ambil murah Pak, pakai ember, direndam air. Wah batu apa ini? Bongkahan-bongkahannya Yeah. saya ketawa aja karena saya mainnya batu mulia. Hmm. Lama-lama, oh ya udah main bacan. Nah, saya pelajari bacan yang bagus yang gimana. Akhirnya saya beli. Saya nggak mau yang lama-lama proses. Ada satu saya lihat tampilannya bagus ya, warna bagus, agak bening, bersih. Saya beli. Untuk waktu itu memang mahal itu, terhitung mahal. Saya 55 juta. Wow. Ya. Tapi memang waktu booming batu tuh itu termasuk murah. Oh, Kalau kita lihat pameran tuh, waduh, ampun. Serem Ya, serem. Saya beli, saya ikut lomba di sini. Waktu PU ngadakan, ya, juara satu. Jual satu. Hadiahnya apa ya, 200.000 apa 250.000 dapat cash. Nah, dari situ cuma jurinya bilang, Pak, ini batu jangan main di Jambi, nggak kelasnya. Bapak ikut kontesnya Jakarta. Oh ya oke. Saya bawa ke Jakarta, batu itu dilihat. Jadi uniknya bacan ini dia berproses. Karena dia mengandung kapur, kapurnya akan selalu naik. Itu harus dikupas, dibuang. Lama-lama bening. Itu kalau bahannya memang kualitas yang bagus, lama-lama nih bening kayak gini. Nah, itu yang tadi saya kontes Jambi, saya bawa Jakarta. Ya, dipoles, dibuang lagi sekertas, lapis kertas. Ganti ikatan. Nah, saya suruh teman jadi joki buat kontes karena saya nggak mungkin ikut. Saya tugasnya di mana ya? Saya tugas waktu itu di Medan, kontesnya Jakarta, jadi ada jokinya, nungguin 3 hari. Ikut kontes. Alhamdulillah, saya nurunin batu 5, 1 juara 1, 2 juara 1, yang 1 juara 2. Ya, ada yang batu dari Batu Raja itu, apa namanya yang warna ungu, Kasedoni ya, Kasedoni Batu Raja. Ada Solar Aceh, terus sama bacan. Nah, cuma bacan ini begitu laku, langsung ada yang nawar. Waduh. Re. Lepas nggak? Nawar pengusaha dari Kaltim. Ini real, cerita real ya, gimana
gimana saat itu harga batu itu luar biasa ya. Jadi si joki saya telepon, gimana Pak, ini dilepas nggak Pak, orangnya udah mau pulang ke Kalimantan. Oh iya, berapa? Dia nanya, Bapak mau jual berapa? Ya saya asal sebut aja. Oh, kalau mau 300 ambil aja. Saya pikir nggak mungkin. Satu atau tadi? Iya, Wah, 300 ambil aja saya bilang. Nggak mungkin, tapi kan tahu-tahu 2 hari habis itu Pak, tawaran 250, nggak mau naik lagi. Kalau oke, besok pagi dibayar. Wah, saya terbang dari Medan, terbang ketemu di bandara Jakarta, dibayar cash. Sultan itu. Beli 55. Ya jadi ya gitulah dunia perbatuan ya. Ya. Tapi juga yang istilahnya ada menang ada kalah. Yang namanya beli bahan itu kadang kelihatan bagus, tiba dipotong jelek, itu beli. Satu yang saya dapat dari beliau bahwa kalau mau berhasil itu kita harus benar-benar mempelajari sedetail-detail mungkin. Entah itu tadi mengenai masalah ayam, masalah batu, kita nggak bisa ngasal-ngasal, nggak bisa ikut-ikutan bikin usaha. Ini terbukti bahwa beliau paham betul, jadi nggak bisa dibohong-bohongin sama beliau nih. Nah, masih B berikutnya Pak, bonsai. Pengen tahu Pak, banyak prestasi Bapak ini kayaknya juara gimana sih Pak? Bonsai ini alhamdulillah saya dipercaya dari teman-teman sebagai ketua Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia cabang Muaro Jambi. Cabang Muaro Jambi kami anggotanya 170-an orang. Wow, ya yang aktif ya. Sudah terdaftar, ditunjuk September tahun lalu. Jadi ini belum ada 1 tahun. Tapi alhamdulillah sudah berapa kali berpameran di Transmart. Ya, Ya, depan sini ya Pak. Transmart di lapangan Gubernur. Nah itu yang agak besar ya. Taman aja. Ya, Taman Remaja juga. Iya, betul. Jadi kita udah beberapa kali ngadakan pameran. Bonsai ini termasuk seni ya, seni berbonsai, makanya seni berbonsai, tapi juga ada nilai ekonomisnya ya. Nah kalau yang di kualitas bagus, yang di Jakarta ada yang sudah diekspor mancanegara ya, tapi dengan kualitas yang sudah memenuhi syarat. Nah di sini kita ada mulai dari tahap pemula, masih sama-sama belajar, ya namanya baru ya. Dari kita beli, kemudian kok bisa jadi kayak gini ya, gimana caranya? Kalau sekarang kan gampang, banyak kita ikut komunitas di Facebook ya, yang grup-grup itu. Nah kita di situ ada pembelajaran cara membentuk, cara membesarkan, cara gimana akarnya supaya bagus. Jadi ya ini bonsai ini seni. Ya saya sudah berbonsai dari masa kuliah dulu. Ya dari kuliah di Palembang tahun 88 udah bonsai. Jadi saya tuh kos di sebelahnya ada kosong, bonsai saya banyak. Waktu pulang ke Jambi pakai truk. itu berarti dari dulu udah kelihatan maksudnya bakat-bakat buat ya kan kata orang ada istilah katanya tangan dingin gitu Pak. Iya. Kalau sembarang juga nggak bisa ngumpul tuh pohon-pohon. Apa bener gitu? Enggak juga. Iya. Yang penting Kesempatan, ya, bahwa tanaman ini cocoknya medianya ini. Ya tiap-tiap tanaman beda-beda. Karena tergantung di mana daerahnya asalnya ya, dia jenis tanahnya beda-beda. Kita ikutin aja. Ada yang gambut, ada yang pasir. Seru banget nih Pak. Kira-kira ada planning apa Pak yang setelah sekian banyak kegiatan event Bapak ini, mulai dari kegiatan Bapak sehari-hari yang rutinitasnya ya kita tahu lah ya, sibuknya beliau ini masih bisa menyempatkan, masih bermain batu juga, bonsai juga, masih ke peternakan poultry juga. Apa nih Pak? Tapi ini nih, saya di warning sama istri saya. Kamu capek? Bukan, saya di warning gini. Ini boleh lah B semua tadi ya. Oh. Jangan nambah 1 B lagi lah katanya. Bahaya tuh. Ini kata ada Pak Huruf ya? Iya. Pak Huruf nih. Iya enggak. Enggak usah disensor. Oh, iya. Iya. Jadi 1 B enggak boleh katanya. Kayak orang B yang batu bonsai. Ya tapi jangan satu nih. Betinol. Kata orang Jambi ya. Ya itu joke nih. Tapi kan boleh kalau Just kidding enggak sih? di kita diperbolehkan Pak. Dipancing aja. Nah yang ini yang menggoda aja, yang bercanda aja. Ya Oke. apa Pak? Kira-kira planning apa yang masih belum tercapai nih Pak? Anak-anak sukses. Iya, anak udah selesai kuliah. Lanjut S2 insya Allah Pak. Sukses. Mudah-mudahan. Itu doa ya. Mudah-mudahan habis sekarang internship di Martapura selesai Desember udah bebas mau berkarir atau mau ambil spesialis. Nah, jadi ya apa ya, kalau saya itu di setiap tahapan itu disyukuri. Ya, keinginan ada tapi juga tidak membuat kita hilang semangat.
yang namanya keinginan bisa tercapai, bisa enggak, tapi yang jelas kita apa yang kita dapat tuh kita syukuri, itu aja. Ada kepikiran menjadi pemimpin daerah Pak? Enggak. Sama sekali ya? Sama sekali enggak. Memang kadang-kadang dalam hati kecil nih kata kawan-kawan coba ikut politik Iya, ya, Pak. ikut politik gini, tapi kita gimana batin kita ya? Kalau saya ini sekarang di kondisi sekarang ya, saya nggak ke sana gitu. Kan buat banyak orang Pak, pahalanya Iya, banyak. sama aja. Kalau mau untuk banyak orang gimana aja Tidak, ya tidak Oh, rasanya. Memang itu tidak bisa dipaksakan ya. Iya, apalagi ini musim nih wabah nih, Yes. pandemik ini ya, banyak yang terdampak dengan Ya. COVID ini, yang Gimana, Pak? taraf hidupnya menurun ya. Yang tadinya punya kerjaan, Ya, kan? sekarang di PHK. Yang tadinya kerja banyak pembelinya, toko banyak pembelinya, sekarang sepi. Yang tadi jadi ojek banyak penumpangnya, sekarang sepi. Ya ini kepekaan sosial kita ya. Ya dan teman-teman termasuk saya sendiri, kalau memang ada yang berkelebihan, berkecukupan, kita lihat kiri kanan yang terdekat terutama ya, yang terdekat, kita saling bantu. Ya. Ya mungkin itu. Inilah hikmah di balik Ya. kita semakin apa? Iya, iya. Semakin erat satu sama lain. Saya pernah lihat nih Pak, Bapak sering keluar negeri nih Pak. Nah, ada juga selintingan bahwa Bapak seringnya membeli pakan-pakan ternak itu sehingga Bapak dibonusin. Iya. Apa benar? Iya. Jadi Mana seru nih? Jadi pakan ternak ini kan kalau omset kita memenuhi target, Ya. kita dapat bonus. Alhamdulillah setiap tahun memang kita dapat jatah untuk liburan ke luar negeri. Wah, seru Ya. banget nih. Ya, kita bergilir ya. Kadang saya yang berangkat, kadang adik saya Ya. Riko ya yang tempoyak itu Yes. ya dia ke mana? Sudah ke Jepang aja udah 2 kali kalau nggak salah dia ya, Jepang 2 kali. Mungkin yang kalau saya sendiri England sudah, Scotland ya. Sudah itu juga pernah Thailand sudah ya. Ya inilah. Hampir Artinya seluruh. kalau dulu orang tua kan masih sehat, Ya. ya orang tua yang berangkat, kemudian bergilir kan, Ya. estafet. Ini jatah anak-anak silakan berangkat gitu. Luar biasa. Pengen kayak apa nih bisa Iya, keliling iya. dari sebuah bonusan ya Pak ya bisa dibilang? Tapi memang saya gini, karena saya status PNS agak susah memang ya. Ya waktu sih. Ya waktu izin juga. Jadi ada kalanya saya pengen berangkat tapi nggak dapat izin. Ya. Ya. Ada kalanya dulu pernah kejadian waktu di Medan dapat jatah berangkat ke England ya, Ya. UK ke Inggris. Saya bilang pasti nggak dikasih berangkat. Tapi ya udahlah, Bismillah nggak ada pimpinan. Katanya ini gratis Pak. Berangkat rugi kalau nggak berangkat. Hebat. Tapi kontrol terus ya. Kerjaan di kantor harus aman, harus didelegasikan. Oh siapa? Wah, alhamdulillah ada aja ya. Nah tapi ada juga yang kita minta izin, oh nggak bisa. Kalau minta izin harus lewat prosedur ini. Nah, akhirnya kita telat. Keren banget. Pak, saya masih penasaran satu hal nih Pak. Oh ini satu lagi nih saya cerita ya. Siapa? Ternyata mendapatkan visa itu susah. Oh gitu. Ya, saya punya pengalaman dapat jatah berangkat Hawaii. Wah. Ya, rencana berangkat saya, istri saya, ibu. Kemudian kami ngurus visa ya, di Ya. Jakarta ya ke kedutaan Amerika. Memang berat di sana, Syaratannya. berat ya. Jadi memang ketat ya, Mas, bukan berat ya, ketat di sana. Semua alat komunikasi kita tinggal, tas kita tinggal, kita masuk hanya bawa pena aja. Sudah ngisi kita diwawancara. Tapi mungkin ya saya ini waktu itu belum rezeki ya. Nggak lihat namanya Abdul Halim. Waktu musim teroris ya, Oh. peledakan itu ya. Lihat namanya, lihat Itu ada orangnya. jenggot, Pak. Hah? Itu ada jenggot. Nggak ada jenggot itu. Iya. Kalau kalanya langsung Langsung coret. coret. Ya, Tidak jadi akar, nggak ada. ya jadi begitu ini saya lihat petugas itu gambaran kita ya dari sana berbisik-bisik, saya pikir wah ini bakal berat ya. Iya. Nah ternyata saya disuruh nunggu. Saya lihat kalau yang lain-lain yang lancar tuh langsung dapat formulir hijau ya, berarti lolos. Oh. Saya disuruh tunggu email, nanti di email hasilnya. Nggak boleh lagi ada kontak komunikasi langsung, nggak ada lagi, by email aja. Jadi saya nunggu sampai hari 2 minggu sebelum keberangkatan ibu saya lolos, ada pemberitahuan. Seminggu sebelum keberangkatan istri saya lolos. Wow. Kemudian sampai hari berangkat saya nggak lolos. Wah, Iya nggak lolos ya. Jadi itu pengalaman. Akhirnya yang berangkat ibu saya, istri saya batal ya, hangus. Tapi kan itu jatah dari ini. Cuma memang ya nama mempengaruhi juga. Tapi nggak ada jatuh ganti. Ya oke, itu pengalaman aja. Pengalaman. Ya. Tetap semangat. Harus. Ya. Pak, ini yang tadi masih saya ingin. Bisnis properti kita gimana?
Ya properti kebetulan kalau yang lama ya sudah selesai yang di Beringin Ya, Citra dingin ya Pak. ya sudah Beringin sudah selesai. Kemudian kemarin kita juga ada satu lokasi lagi di kebun kopi ya, Citra Kopi Regency. Agak terkendala masalah izin, ya ada pergantian pimpinan pemerintah kota, beda kebijakan. Nah, kemudian juga memang karena posisi kita tengah kota, harganya juga lumayan ya, tanah sudah tinggi ya. Walaupun bangunan ini kita murahkan, Value naik terus. value naik terus, artinya pasarnya juga agak terbatas. Ya, memang yang Citra Coffee ini sementara ini vakum nih. Gitu. Tapi nanti suatu saat akan. Ya itu bedanya itu tanah itu, investasi tanah itu, walaupun nggak kita garap, nggak kita kerjain, value naik terus. Kita tidur aja dia naik. Betul. Bayangkan kita lagi tidur harganya naik. Jadi teman-teman Ya. nggak apa-apa beli tanah di pinggiran kota, Invest. di luar untuk berkebun tuh untuk menghasilkan secara rutin. Tapi di balik itu nilainya sendiri, nilai asetannya sendiri akan terus naik. Ini kiat-kiat aja ya. Ya, ini penting Pak. Kalau dapat pinggir jalan ya. Pak, sebelum kita ngeliat Bapak perform sedikit main bass, ada nggak Pak kira-kira kiat-kiat supaya Bapak dikatakan fit terus set kegiatan Bapak begitu banyak? Ya. Bagaimana Pak? Ya. Atau kami merah putih banyak? Iya, ya. Jadi memang kebetulan kalau kita di PU ini nuntut fisik ya. Ya, Fisik kita harus lapangan. stamina, kan harus pelapangan, berjemur di lapangan itu ya berjalan sampai ratusan meter, 1 kilo untuk ngontrol kan kondisi lapangan. Terus kadang-kadang kita di jalan juga sampai 24 jam. Tapi kita nikmati, intinya dinikmati. Dinikmati, jangan dirasa berat ya. Kapan kita harus istirahat kita berhenti, kapan harus makan, tepat waktu makan, jangan telat makan, Nah itu. jangan kurang istirahat. Ya, itu aja. Jadi semua itu punya Pola porsinya, punya pola hidup. Jangan suatu jangan berlebih-lebihan. Kerja juga jangan terlalu porsir. Makan jangan terlalu banyak. Sakit juga bisa apa-apain. Iya. Ruginya malah banyak. Iya, tapi berdoa aja lah. Namanya tiap doa kan kita minta disehatkan ya. Amin. Pak, terima kasih Pak waktunya. Iya. Benar-benar menginspiratif buat kita semua anak Iya. muda supaya ya jangan gampang mengeluh. Segala sesuatu harus diusahakan dengan maksimal, dengan keyakinan, berdoa. Seperti program tadi jangan lupa. Nah, Sama satu nih sebelum tutup ya. Kalau kita kebentur masalah nih, ya, tentu saya sekian tahun kerja baik yang PNS maupun di usaha ini banyak sekali ini apa namanya permasalahan ya, cobaan. Tapi saya selalu berpegang Allah itu memberikan cobaan tidak akan melebihi kemampuan yang mampu dipikul oleh manusia. Jadi kita selalu optimis ini pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Dan memang jangan berhenti, ya. Jadi bermohonlah kepada Allah, baik lagi ya Pak ya, Ketua Yang Maha Esa. Nah, sangat apa menyentuh juga buat kita yang mungkin selama ini masih agak-agak kurang mengingat ya Pak. Ya. Udah masanya, waktunya dengan kejadian juga dengan pandemi ini, ya semua ada hikmahnya. Jadi apa namanya lebih positif thinking terus ke depannya, saling lihat kanan kiri, saling berbagi. Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih banyak waktunya. Mau lebih kurang mohon maaf. Nah setelah ini nih kita mau lihat Bapak sedikit cek soal penasaran ya kan sama mana, silakan aja nih Pak mana kita mau pilih apa nih? Oh iya, pilih yang mana ya? Nah, teman-teman tungguin ya Iya. setelah ini ya. Oke. Jangan lupa di like, subscribe dan share. Bye. Bye. Thank you.
Oke, teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Ali Chandra atas silaturahminya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, Amin. ya, diberikan kemudahan, Amin. kelancaran rezeki. Amin. Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.